Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, mempersiapkan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah khusus perayaan Jumat Agung pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datang dari Allah, pribadi yang agung, pribadi yang mulia, pribadi yang penuh kasih, yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya, yang kasih setianya dulu kekal dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya tidak pernah sekalipun ia meninggalkan ciptaan tangannya. Dan pagi hari ini biarlah turun kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh mengingat, merenungkan kembali akan karya Tuhan, karya penebusan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang penuh kasih, Allah yang memperhatikan hidup kami, Allah yang juga menyelamatkan kehidupan kami dan dilakukan dengan cara yang agung dengan mengorbankan Engkau sendiri, dirimu sendiri di atas kayu salib untuk menjadi korban tebusan bagi setiap kami. Tuhan, hari ini kami rindu untuk kembali memaknai, kembali mengingat, kembali merenungkan akan karya Tuhan itu, sehingga setiap kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin memperkenan hati Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hadirlah dalam ibadah ini, Engkau yang akan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga tidak ada seorang pun yang terlewatkan menerima jamahan dan lawatan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi, kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi, sehingga karya Tuhan, kuasa dari tubuh dan darah Kristus itu boleh nyata atas setiap kami, sehingga setiap kami boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang mengalami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Demi dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Via Dolorosa, jalan kesedihan, jalan penderitaan, jalan yang dilalui Yesus Kristus saat dia menuju Golgota, jalan panjang dan berliku menuju kematian. Yesus berjalan di jalan ini lelah, sedih, menderita, salib yang berat, dan darah mengalir dari luka-lukanya. Namun itu tidak membuatnya menyerah. Dia terus berjalan, jatuh, bangkit, jatuh kembali, namun dia tetap bangkit. Kakinya tertatih, tubuhnya gemetar, namun dia tidak menyerah. Ada yang menatapnya dengan rasa puas. Ada juga yang menatapnya dengan belas kasihan. Saat dia mencapai Golgota, derita, sakit, lelah tak berarti baginya. Tunaikan tugas, siap serahkan nyawa. Demi apa? Demi manusia berdosa. Kasih yang besar, rela menanggung dosa-dosa manusia yang dikasihinya. Via Dolorosa, jalan kesedihan, jalan penderitaan, jalan menuju kematian di bukit Golgota. Di Golgota dia dipaku, ditikam, diludahi, dicaci, ditelanjangi,
Dia mati terhina, namun mulia. Simon Petrus. Salah satu murid Yesus yang paling setia. Seorang pria yang mengalami kesulitan dan juga kegagalan. Saya tidak pernah ingin menjadi pria yang tidak setia. Saya ingin selalu bisa diandalkan oleh Yesus. Saya ingat malam itu. Malam ketika Tuhan Yesus ditangkap. Saya berjanji untuk tidak meninggalkan Dia. Tapi saya tidak bisa menepati janji saya. Dan Anda menyangkal Yesus 3 kali, Simon Iya. Petrus. Saya tahu telah berbuat salah yang besar. Saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Saya tidak bisa memaafkan kegagalan yang telah saya buat. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus memaafkan Anda, Simon Petrus. Saya tahu Yesus telah memaafkan saya. Saya berharap kegagalan saya dapat menjadi pelajaran bagi orang lain. Saya berharap orang lain dapat belajar dari kesalahan yang telah saya perbuat. Percayalah, damai sejahtera dalam kehidupanmu, Simon Petrus. Pontius Pilatus, pejabat Romawi sebagai gubernur di Yudea, seorang yang harus membuat sebuah keputusan yang sulit. Saya tidak pernah ingin menjadi bagian dari sejarah. Saya hanya ingin menjalankan tugas saya sebagai seorang gubernur. Ingat, keputusan yang Anda buat itu mengubah sejarah. Saya tahu bahwa keputusan yang saya buat itu memiliki konsekuensi yang besar. Saya ingat hari itu, hari ketika Yesus datang dibawa ke hadapan saya. Tubuh yang terluka, daging yang terkelupas akibat luka dari cambukan. Namun akhirnya Anda membuat keputusan untuk menyalibkan Dia, bukan? Ya, saya sadar bahwa pada saat itu saya sudah membuat suatu keputusan yang salah. Pasti ada pengampunan yang diberikan kepadamu, Pontius Pilatus. Saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya. Saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya atas keputusan yang telah saya buat pada saat itu. Dan mungkin memang ada pengampunan bagi diri saya. Saya berharap bahwa orang-orang belajar dari keputusan saya. Saya berharap orang-orang bisa belajar dari keputusan yang telah saya buat. Percayalah, jangan ragu, pengampunan tersedia bagimu. Jalan via dolorosa
Saat di Yerusalem seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jangan via dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada jalan via dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Simon dari Kirene, seorang pria yang dipaksa membantu Tuhan Yesus membawa salib menuju Golgota. Sesungguhnya saya tidak pernah ingin berada dalam bagian ini. Saya hanya ingin kembali ke rumah saya di Kirene. Saya ingat hari itu. Ketika saya dipaksa untuk membantu Yesus, saya ingat goresan luka di tubuhnya yang lemah. Saya tidak pernah bisa memahami mengapa saya dipilih untuk membantu Yesus.
Bukankah Anda membantu Tuhan Yesus membawa salibnya ke Golgota? Ya benar, saya tahu telah menjadi bagian dari kisah yang besar. Saya tidak bisa mengerti mengapa saya dipilih, mengapa saya harus menjadi bagian dari kisah ini. Anda dipilih menjadi bagian dalam sejarah ini. Saya berharap kisah saya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Saya berharap orang lain bisa belajar dari pengalaman saya. Simon dari Kirene, ada makna dan tujuan mulia dari kisah hidup Anda ini. Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis agama Yahudi yang memiliki hati yang berbeda. Saya tidak pernah ingin menjadi bagian keputusan menyalibkan Yesus. Saya tahu, semua orang tahu Yesus adalah orang benar. Saya ingat saat penyaliban, tatapan matanya penuh pengampunan bahkan kasih sayang kepada semua orang. Anda meminta tubuh Tuhan Yesus pada Pilatus dan memberikan penguburan yang layak. Saya tahu saya sudah melakukan yang baik. Tapi saya tidak bisa mengerti. Kenapa saya tidak bisa melindungi dia dari kematiannya? Kenapa saya tidak bisa memberi lebih banyak kepada Yesus? Tapi yang Anda lakukan itu adalah benar. Sudah benar. Saya berharap orang bisa belajar dari kisah saya ini. Saya berharap orang bisa belajar dari pengalaman saya. Yusuf dari Arimatea, Anda bisa menemukan makna dan tujuan dalam kisah hidup Anda. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
Baik, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Kita pada pagi hari ini, pada hari ini memperingati kembali akan kematian Tuhan ribuan tahun yang lalu. Pengorbanan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sudah dikaryakan, dikerjakan bagi kita untuk keselamatan kita. Sebelum kita mulai, saya mau sedikit mengupas dari Yesaya 53. Yesaya 53 ayat sampai 7 untuk mendasari kita pagi hari ini. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Mendasari kita pagi hari ini, kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dan kita percaya bahwa setiap kita yang punya pergumulan, punya masalah, saat ini Tuhan sudah tanggung semuanya. Amin. Sakit penyakit kita Tuhan sudah tanggung. Saat ini kita yang sakit, mari kita mau bawa di hadapan Tuhan. Kita mau datang dengan syukur, membawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami datang Tuhan dengan syukur, membawa kerinduan kami. Mari sama-sama kita mau menyembah Dia. Kita mau tinggikan Dia. Dia yang sudah berkorban, mati bagi kita, bangkit dan naik. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku mengenangkanmu, Karyamu indah, karyamu indah bagiku, kasih-Mu menyelamatkan. kasih yang
menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, dengan lebih sungguh, dengan segenap hati kita menaikkan pujian ini, menaikkan syukur kita atas pengorbanan Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, indah bagiku, kasih-Mu, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bahwa ku erat di hadirat-Mu. Ya Tuhan, bahwa kami erat, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman.
Mari kita mau bawa hati kita. Kita mau nyatakan ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Yesusku, Indah selamanya ku menyembahmu. Katakan, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku hanya syukur kami bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya salibmu menyelamatkanku, menyembuhkanku, mengangkatku, membebaskan kami Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Mari bawa hati kita. Ku membawa hidupku, inilah persembahan, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Mahkota duri di kepala-Mu menebus pikiran kami. Tangan-Mu yang berlubang paku menebus perbuatan kami. Bilur di sekujur tubuh-Mu menyembuhkan sakit kami. Tombak menusuk lambung-Mu mentahirkan hatiku. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Betapa karya terbesar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mahkota duri. Mahkota duri Di kepala-Mu menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur sekujur tubuh-Mu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambung-Mu mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepala-Mu menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuh-Mu menyembuhkan sakitku. Kita mau aminkan kan sakitku. Amin Tuhan. Tombak menusuk lambung-Mu mentahirkan hatiku, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Itu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar
salib-Mu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kesusahan kami sudah ada jalan keluar. Semuanya Tuhan Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Kejahatan kami, pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to change what you were. Crucified, crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the fall, and proud of me. Above all, Atas semua kuasa, atas semua raja, atas semua kuasa, atas semua raja, in all the identity, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, crucified behind the stone, live to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the fall, and proud of me.
the fall. And thought of me above all, crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a lord, trample on the ground. You flew to fall, and thought of me above all, like a rose, begging on the ground. You flew to fall, and thought of me above all, like a rose, trample on the ground. You took the fall, and thought of me above Sungguh tidak ada kata-kata yang mampu mewakili rasa syukur kami dan kagum kami akan karya Tuhan bagi kehidupan kami. Sungguh kami terkagum-kagum bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang sungguh berarti di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan memandang setiap kami adalah pribadi yang berharga sehingga Engkau merelakan dirimu sendiri untuk menjadi karya tebusan bagi setiap kami. Engkau mati dengan cara yang paling hina, Engkau disalibkan dan Engkau dihina, diolok-olok. Dan itu semua dilakukan oleh karena cinta Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini kami bersama-sama rindu untuk bersama-sama merenungi, mengingat, dan juga memaknai akan peristiwa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Biarlah Tuhan yang akan tolong singkapkan bagi setiap kami, sehingga kami boleh memaknainya dalam kehidupan kami, sehingga karya Tuhan itu boleh mengubah kehidupan kami, boleh mengubah cara pandang kami akan dunia ini, boleh mengubah cara kami menjalani hidup kami, cara kami menjalani hari-hari kami, dengan kami boleh berpadana dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah kami boleh bersama-sama duduk diam, mendapatkan hikmat yang bersumber daripada Allah, dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, kiranya Tuhan yang akan pimpin, Tuhan tolong, sehingga kami boleh bersama-sama belajar pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian. Bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama mengingat peristiwa yang mungkin sudah berkali-kali kita lakukan ya. Mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, ada satu perbedaan yang sangat perbedaan yang sangat mencolok antara kita kalau misalnya melihat film-film atau peristiwa-peristiwa atau video-video yang mengundang kesedihan, atau film-film yang mengundang air mata lah, ditinggal oleh orang terkasih, ditinggal oleh ayah, ditinggal oleh pasangan dan lain sebagainya. Kita mungkin menyaksikannya akan sangat sedih, akan sangat mungkin kita memposisikan diri kalau saya ada di posisi dia dan lain sebagainya. Mungkin kita tuh memang sering sekali ya, senang sekali juga memposisikan diri seperti orang itu kalau lagi sedih. Bayangkan kalau pasangan saya meninggalkan saya, orang tua saya meninggalkan saya, atau anak saya meninggalkan saya. Sehingga kita ketika menonton film atau menonton video itu akan sedih. Tetapi akan sangat berbeda ketika tadi kita melihat drama monolog ya yang dilakukan oleh teman-teman kita tadi. Ada sebagian dari kita mungkin sedih, sangat sedih menyaksikan drama tersebut. Tetapi yang sangat membuat kita sedih karena di balik dari peristiwa itu, alasan dari peristiwa itu terjadi adalah kita hari ini. Dan saya dan saudara hari ini. Sehingga itu bukanlah sebuah peristiwa yang jauh yang tidak ada hubungannya dengan kita. Tetapi itu adalah peristiwa yang terjadi oleh karena kita. Dan alasan Tuhan Yesus melakukannya itu karena kasihnya kepada setiap kita. Sehingga ketika kita memperingati hari ini
Jumat Agung atau Good Friday, kita boleh sama-sama memaknainya, boleh menjadi momentum bagi kita untuk peristiwa itu bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi adalah peristiwa yang mengubahkan hidup kita hari ini dan seterusnya. Bapak Ibu, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar kita hari ini. Tema kita tadi hari ini ya, mati terhina namun mulia. Mati terhina namun mulia. Ini seperti sebuah kontradiksi. Mati terhina namun mulia. Karena sesungguhnya terhina ini ya sikap orang terhadap seseorang yang lain. Siapapun bisa menghina. Tetapi apakah orang yang terhina itu adalah orang yang hina? Itu sesuatu yang berbeda. Itu juga yang terjadi pada Yesus. Orang di sekitarnya boleh saja menghina Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan Yesus adalah pribadi yang hina? Tentu tidak. Karena orang di luar sana atau orang-orang pada masa Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tidak mengerti bahwa yang hadir pada waktu itu adalah Sang Mesias itu sendiri. Yesaya 53 ayat 3 sampai 12. Kita mau baca di ayat Alkitab kita masing-masing ya. Saya tidak cantumkan di sana karena cukup panjang. Jadi silahkan Bapak Ibu membaca di Alkitabnya masing-masing. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 mulai dari ayat yang ke-3. Kita mau baca sama-sama dengan penuh penghayatan. Kalau kita baca dengan terang perjanjian baru, karena kita tahu bahwa pribadi yang dimaksud adalah Sang Mesias, tentu kita akan bisa membayangkan bagaimana Sang pribadi itu adalah pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia. Sehingga ketika kita membacanya tentu kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dibandingkan ketika Yesaya itu sendiri menuliskan kitab ini. Yesaya ketika itu pada masa itu belum mendapatkan terang yang jelas atau bayangan yang jelas tentang Sang Mesias ini. Tetapi kita hari ini membaca dalam terang perjanjian baru dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Kita baca bersama-sama, tidak perlu cepat-cepat, tetapi mari kita menghayati setiap ayat. Dimulai dari 3 ya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun tidak masuk. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Mulut seperti anak domba yang dibawa, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya, sesudah tahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang yang mendapatkan hidupnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia keras, tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, akan laksana olehnya. Sesudahan jiwanya, ia akan terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang.
dan kejahatan mereka ditutup. Sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan oleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan ya, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukannya dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur bahwa hari ini ketika kita membaca ayat itu, kita mendapat gambaran yang lebih jelas bahwa Sang Mesias itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Hari ini kita membaca, tema yang kita sama-sama merenungkan adalah mati terhina namun mulia. Mati terhina namun mulia. Kita akan melihat setiap sebagian runtutan dari peristiwa penghinaan yang Tuhan Yesus alami, peristiwa penghinaan yang Tuhan Yesus dapatkan, dimulai dari hari Minggu kemarin kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu dikenakan mahkota duri ya. Hari ini di dalam peristiwa tentang penghinaan Tuhan Yesus, kita melihat satu spot peristiwa di mana ia itu di sidang mahkamah agama. Dan di ayat yang tadi kita baca, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, ia sangat dihina dan seterusnya. Bapak Ibu, nubuat tentang Raja Mesias yang akan datang itu tepat sekali. Karena pada akhirnya kita melihat bahwa pribadi yang dimaksud oleh Yesaya ini adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, berbicara tentang kitab Yesaya sendiri adalah memiliki arti Allah adalah penyelamat. Yahweh adalah penyelamat. Yesaya itu. Ketika itu orang memahami Allah adalah penyelamat itu, ya mungkin sebatas bahwa ia akan menyelamatkan bangsa Israel. Ia akan menyelamatkan bangsa Israel ketika itu dari penjajahan bangsa-bangsa ketika itu. Tetapi kita mengerti sekarang bahwa Allah Sang Penyelamat itu bukan hanya Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan bangsa-bangsa lain, tetapi bahwa Allah Sang Penyelamat itu juga adalah pribadi yang menyelamatkan kita dari penghukuman kekal, dari akibat dari dosa itu sendiri. Dan nubuat tentang Mesias itu yang akan datang, di mana ia akan mengalami penderitaan yang mengerikan, sangat dihina dan kemudian mati. Dan tepat seperti nubuatan Nabi Yesaya, demikianlah Yesus menggenapinya. Minggu lalu, hari Minggu kemarin kita sudah melihat bagaimana penghinaan itu dialami oleh Tuhan Yesus. Mereka meludahinya, meninjunya, memukulnya, dan dengan pongahnya melontarkan hujatan-hujatan kepadanya. Itu tercatat dalam Matius 26 ayat 67 sampai 68 dan seterusnya. Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah ada di antara kita yang mungkin rela untuk menyerahkan diri untuk dihina, diludahi demi untuk membela orang lain? Adakah di antara kita yang memberikan dirinya untuk dihina, diludahi untuk membela orang lain? Ya, karena memang penghinaan seorang ketika meludahi orang lain itu merupakan penghinaan. Karena kita menganggap bahwa orang lain itu jauh lebih rendah bagi kita, dan kita merasa bahwa kita itu berhak untuk menindasnya. Itu kenapa ketika seorang meludahi orang lain itu orang pasti akan sangat tersinggung, karena memang ketika orang meludahi orang lain, maka orang itu akan merasa bahwa dia itu sangat direndahkan oleh orang itu. Dia ditinju dan lain sebagainya. Dan gambaran tentang Sang Mesias yang seperti ini, seperti yang digambarkan oleh kitab Yesaya ini adalah gambaran tentang Mesias yang sangat-sangat dibenci dan sangat ditolak oleh orang-orang di luar sana. Bahkan tetangga kita, saudara kita. Bagi orang-orang ketika itu, Sang Mesias itu adalah Sang Mesias yang kuat,
yang penuh dengan kuasa secara militer, pribadi yang penuh dengan kuasa secara kekuasaan, sehingga dia mampu untuk mengeluarkan atau mengangkat bangsa-bangsa pada waktu itu, bangsa Israel dari penjajah. Dan itu juga yang dipercaya oleh para murid-murid ketika itu, bahwa Sang Mesias yang akan hadir itu adalah Sang Mesias yang penuh dengan kuasa. Tetapi ketika digambarkan bahwa Sang Mesias itu akan dihina, diludahi, dan bahkan mati dengan cara yang paling hina, maka orang mulai menyingkir dan bahkan mulai mengatakan salibkan dia. Tahukah Bapak Ibu bahwa orang yang berkata atau memuji Tuhan dengan pujian Hosana, Hosana, tetapi orang yang sama juga yang meneriakan salibkan dia. Oleh karena apa? Karena dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan terhadap Yesus. Orang-orang pada waktu itu tidak mendapatkan apa yang orang-orang harapkan terhadap Yesus. Karena mereka mengharapkan bahwa Sang Mesias yang akan hadir itu adalah Sang Mesias yang penuh dengan otoritas kuasa yang sama, yang bisa membuat air menjadi anggur, orang yang mampu untuk membuat roti, 5 roti dan 2 ikan menjadi cukup untuk 5.000 orang dan lain sebagainya. Mereka membayangkan jika pribadi ini adalah pribadi yang memerintah atas umat Israel pada waktu itu, betapa makmurnya orang ketika itu. Tetapi apa yang digambarkan oleh Yesaya di sini sangat jauh dari apa yang mereka pikirkan. Dan jangan sampai juga bayangan kita terhadap Allah, juga kita punya bayangan yang salah terhadap Allah. Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa, betul. Tetapi apakah dia adalah Allah yang selalu menuruti apa yang kita inginkan? Tentu tidak. Karena dia punya maksud, dia punya rencana bagi setiap kita, dan tentu adalah karyanya, rancangannya itu adalah yang terbaik bagi setiap kita. Yesus terhina ketika dia diolok-olok, diludahi dan lain sebagainya. Tetapi tidak sampai di sana. Yesus terhina ketika dia juga dicambuk. Nah, dalam peristiwa penyambukan ini, dalam beberapa sumber saya mendapatkan bahwa Yesus pada peristiwa penyambukan ini, ada orang yang mengatakan bahwa dicambuk sebanyak 39 kali. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 24, di mana Rasul Paulus itu memberikan kesaksian, aku karam kapal, dicambuk dan lain sebagainya, 40+1 setiap cambukan. Tetapi peristiwa penyambukan yang terjadi pada Paulus pada waktu itu ya, itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyambuk orang sebanyak lebih dari 40 kali. Karena apa? Karena hukumnya di dalam Ulangan 25 ayat 3 itu, mereka tidak mencambuk lebih dari 40 kali, 39 kali. Karena apa? Karena kalau lebih daripada itu akan menghina orang Yahudi sebangsanya, karena orang sebangsanya tidak saling menghina. Tetapi permasalahannya adalah Yesus itu dicambuk oleh orang Romawi. Sehingga bisa dibayangkan bahwa ketika peristiwa penyambukan Tuhan Yesus, mereka itu tidak terikat kepada hukum ini. Dan bisa dibayangkan juga bagaimana emosinya serdadu pada waktu itu ketika melakukan pencambukan terhadap Tuhan Yesus. Berapa kali? Tidak tahu pasti berapa kalinya. Tetapi yang pasti itu cukup untuk merobekkan seluruh tubuh Tuhan Yesus penuh dengan luka. Sehingga kesakitan yang tidak terbayangkan. Kita tidak bisa membayangkan rasa sakit yang diderita oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian kita tahu bahwa ia mati terhina di atas kayu salib. Bapak Ibu, peristiwa penyalipan itu adalah sebuah hukuman yang diciptakan atau direncanakan oleh orang pada waktu itu, yang sebenarnya diperuntukkan untuk para pemberontak. Orang-orang yang memberontak, orang-orang yang membangkang terhadap bangsa Romawi ketika itu dihukum dengan cara disalib. Untuk apa? Supaya orang-orang lain itu tidak berani memberontak seperti orang itu. Kalau memberontak, seperti inilah akibatnya. Dan penghukuman salib itu adalah penghukuman yang paling menyiksa karena memang fokusnya bukan cepat mati. Fokusnya adalah dia bisa kesakitan dan bisa disaksikan oleh banyak orang. Ini saya mendapatkan gambar ini
gambar yang diperkirakan lokasi dari Bukit Golgota itu sendiri. Dan pada waktu itu memang ada foto-foto yang dijelaskan oleh orang-orang pada waktu itu, tour guide pada waktu itu, bahwa memang inilah yang dipercaya sebagai lokasi Bukit Golgota di pinggir jalan. Kenapa di pinggir jalan? Karena seperti yang tadi saya bilang, bahwa peristiwa penyalipan, hukuman penyalipan itu adalah untuk para pemberontak, untuk supaya orang-orang yang lewat pun mereka bisa melihat bahwa inilah konsekuensi kalau kamu memberontak. Inilah konsekuensi, inilah ganjaran kalau kamu berani memberontak kepada pemerintah Romawi pada waktu itu. Sehingga ketika orang berjalan melihat ada seorang yang disalib di sana, orang akan sangat mencibir. Wah, dia orang yang terkutuk, dia orang yang bersalah, dia orang yang terhina, dan lain sebagainya. Dan itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Dan ini lokasi dari Bukit Tengkorak hari ini. Yang kalau kita berziarah ke sana, diajaklah ke tempat ini. Tetapi peristiwa terhinanya Tuhan Yesus Kristus itu bukanlah akhir segalanya. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa terhina itu bukan berarti orang yang dihina itu adalah pribadi yang hina, ya. Itu juga yang mengingatkan kita bahwa kalau kita dihina orang lain itu bukan berarti kita hina. Karena kita kadang-kadang mencampurkan antara terhina dan hina. Kalau kita merasa terhina, kita memandang bahwa diri kita hina. Tidak. Kita bisa melihat bahwa Yesus itu terhina, dihina oleh orang lain, oleh orang-orang ketika itu, diludahi dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak membuat Yesus Kristus itu adalah pribadi yang hina. Karena memang dia adalah pribadi yang mulia. Nah, kematiannya menjadi sebuah kematian yang mulia, terhina namun mulia. Karena Yesaya, kalau Bapak Ibu baca di pasal sebelumnya, di Yesaya 52 ayat 13, peristiwa tentang nubuat tentang Sang Mesias itu bukan hanya tentang bagaimana ia adalah pribadi yang dihina dengan segala kesakitannya. Tetapi nubuat Yesaya juga terkait dengan pencapaian Sang Mesias itu sendiri. Bahwa hamba Tuhan itu akan berhasil ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Itu di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13. Sehingga kematiannya menjadi sebuah kematian yang mulia. Oleh karena Yesus itu menunjukkan kemuliaannya dengan tidak mencemari dirinya. Kita bisa melihat, mengingat bagaimana Tuhan ketika ada di atas kayu salib, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan dalam 1 Petrus juga dikatakan ketika ia dicaci maki, Yesus Kristus dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, dan seterusnya. Yesus Kristus tidak Yesus Kristus tidak bercampur atau tidak ikut di dalam kehinaan dunia dengan penghinaan, menghina orang lain dan lain sebagainya. Tetapi Yesus menunjukkan kemuliaannya dengan tidak mencemari dirinya dengan dosa. Bahkan sampai mati, Tuhan Yesus itu tidak didapati melakukan dosa. Sehingga dia menjadi korban yang sempurna, korban yang sempurna untuk menjadi korban tebusan atas dosa manusia. Ya, dan yang kedua, bahwa kematiannya itu kematian yang mulia karena kematiannya ditujukan untuk keselamatan kita. Kematiannya itu bukanlah kematian akibat dari kesalahan, tetapi kematian itu ditujukan untuk keselamatan kita. Tadi di dalam Yesaya 53 ayat 4 ya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kematiannya menjadi sebuah kematian yang mulia oleh karena kematiannya bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan kita sering melihat, kita sering mendengarkan perkataan atau di YouTube kita sering mendengar bahwa kalau ya dalam motivasi untuk satir ya, seperti satir bahwa kita kalau nggak percaya Tuhan Yesus, kita nanti masuk neraka. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Ya ada benarnya, tapi tidak lengkap ya. Kita orang itu masuk ke dalam penghukuman bukan karena tidak percaya Yesus. Betul? Nah, ragu-ragu ya.
orang itu masuk dalam penghukuman, lalu kemudian masuk dalam penghukuman yang kekal, bukan karena dia tidak percaya Tuhan Yesus, tetapi karena dosa. Ya, karena dosa. Tetapi bersyukur kepada Allah bahwa Yesus Kristus itu memberikan diri untuk menjadi jaminan tebusan, bahwa di tengah tanpa harapan dunia akan keselamatan, dia memberikan jaminan melalui dirinya. Dia menunjukkan keadilan dan kasih-Nya di saat yang bersamaan dengan dia menjadi korban tebusan. Sehingga kita itu diselamatkan bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena kita mengimani Dia sebagai Sang Penebus kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kematiannya ditujukan untuk keselamatan kita. Itu sebabnya kematiannya adalah kematian yang mulia. Dan juga kematiannya adalah kematian yang menjadi penggenapan janji Bapa. Kita tahu dalam Kejadian 3 ayat 15 bagaimana Allah itu ketika Tuhan mengetahui, mendapati bahwa manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membiarkan manusia itu dalam kesendiriannya atau tidak melepaskan manusia itu, tetapi Allah saat itu juga memberikan jaminan janji keselamatan di dalam Kejadian 3 ayat 15 ya, bahwa bagaimana aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kematiannya adalah kematian yang mulia oleh karena kematiannya adalah penggenapan dari janji Bapa itu sendiri. Dan kematiannya adalah mulia oleh karena ya Yesus Kristus itu adalah pribadi yang mulia. Sehingga kita tahu bahwa Yesus itu bukanlah korban yang dipilih atau korban yang dikorbankan oleh karena dia adalah pribadi yang tidak berharga, bukan. Tetapi korban yang kita tahu Yesus Kristus itu adalah korban yang sempurna oleh karena dia adalah Allah yang sempurna itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang mulia. Amin. Sehingga kita tahu bahwa kematiannya adalah kematian yang mulia oleh karena pribadi yang mati itu adalah pribadi yang mulia. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini bagaimana kontrasnya akan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, rasanya kok menghancurkan segala nilai-nilai yang dunia saat ini ajarkan kepada setiap kita. Kematian Tuhan Yesus, mati terhina namun mulia. Di saat dunia mengajarkan bahwa kemuliaan adalah saat kita terus naik, saat kita mendapatkan pencapaian, saat karir kita terus naik, saat pendidikan kita terus bertambah, SS, MD, dan lain sebagainya, terus naik. Namun Yesus Kristus menunjukkan kemuliaannya semakin nyata dan sempurna justru saat Ia yang dari atas, Sang Pemilik, Sang Pencipta, rela turun ke dunia untuk menjalankan karya keselamatan melalui salib. Ini rasanya kontras dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Dari nilai-nilai dunia saat ini. Orang memandang seorang itu menjadi seorang yang kita kagumi, seseorang yang mungkin mulia dalam tanda petik ya. Ketika dia terus naik, mendapatkan pencapaian yang banyak dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu justru sebaliknya. Dia yang adalah mulia, justru dia turun ke dalam dunia dan itu semakin nyata dan sempurna kemuliaannya karena dia menjadi korban tebusan bagi manusia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah pengingat bagi kita untuk kita punya paradigma yang benar terhadap dunia, meresponi akan karya salib itu. Bahwa kita bukan tujuan kita mencari pencapaian, tujuan kita untuk belajar, tujuan kita untuk bekerja, tujuan kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan untuk kita mencari kemuliaan. Tetapi justru kita itu sudah dipandang sebagai pribadi yang mulia oleh Allah, sehingga kita memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ini juga berarti bahwa apapun yang saat ini kita sedang kerjakan di rumah, kalau kita lagi sedang melayani pasangan kita, bahkan mungkin sedang melayani hal-hal pekerjaan terkecil di gereja ini, nyapu atau mengambil sampah,
itu tidak membuat kita menjadi pribadi yang terhina. Atau bahkan ketika ada orang-orang lain yang menghina kita karena iman percaya kita kepada Yesus, menghina karena kita melakukan kebenaran dan lain sebagainya, itu tidak membuat kita menjadi orang yang hina. Orang boleh saja menghina, tetapi tidak membuat kita hina, oleh karena Tuhan memandang kita mulia. Itu hal pertama yang mau sama-sama saya rindu kita sama-sama miliki, kita dapat pelajari. Dan yang kedua Bapak Ibu, bagaimana dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya ingin membacakan dari bahasa Indonesia masa kini yang mungkin lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami ya. Dalam ayat yang sama, Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib, supaya kita bebas dari kekuasaan dosa dan hidup menurut kemauan Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Jadi mati terhadap dosa itu maksudnya adalah kita sudah, kematian Tuhan Yesus itu sudah memungkinkan untuk kuasa dari dosa, yaitu penghukuman kekal itu mati. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus itu tidak sengat dosa atau kuasa dosa itu tidak ada lagi pada kita. Tetapi ada panggilan bagi setiap kita yang telah diselamatkan, yaitu hidup untuk kebenaran. Sama seperti tadi pesan bagi anak-anak di Jumat Agung, anak-anak tadi pagi ya, bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu juga terkandung panggilan untuk kita hidup dalam kebenaran. Nah, pesan di dalam Jumat Agung ini saya ingin kembali mengingatkan kepada kita tentang hukum kasih. Ingat ya hukum kasih Bapak Ibu ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah dulu deh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dan kasihilah sesamamu. Nah, Jumat Agung adalah sebuah peristiwa di mana Tuhan itu menyatakan kasih-Nya. Ia mengorbankan segalanya, bahkan dirinya. Tetapi kita juga dipanggil untuk melakukan yang namanya hukum kasih. Nah, berbicara tentang kasih dan berbicara tentang makna tentang karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, saya memberikan sebuah pertanyaan bagi setiap kita, pertanyaan besar bagi setiap kita. Ketika kita pulang dari tempat ini, meresponi atau memaknai akan Jumat Agung. Bagaimana mungkin kita mencintai seorang pribadi, namun di saat yang bersamaan kita gemar mendukakan hatinya? Kenapa? Karena ya kita tahu, kadang-kadang kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib, kita ditebus, kita menjadi punya hidup yang baru. Tetapi kita di saat yang bersamaan gemar untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya mengingatkan setiap kita dan juga mengingat saya sendiri bahwa kuasa dosa itu sudah Tuhan Yesus kalahkan di atas kayu salib. Pengampunan Tuhan itu tidak kurang luas untuk memberikan penerimaannya bagi setiap kita. Ketika kita berbalik kepada Allah, ketika kita berbalik kepada kebenaran Allah, maka Tuhan dengan kasih-Nya yang besar akan menerima setiap kita. Tetapi pertanyaan bagi setiap kita, bagaimana mungkin kita mencintai pribadi, namun di saat yang bersamaan kita gemar mendukakan hatinya? Jadi ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita dalam kita menjalani dan meresponi akan karya penebusan Yesus Kristus. Kita melakukan kebaikan itu bukan untuk supaya kita mendapatkan keselamatan, tetapi oleh karena kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan kebaikan. Sehingga kebaikan yang kita lakukan, hal-hal yang berkenan, kebenaran-kebenaran yang kita lakukan itu kita lakukan oleh karena kita rindu untuk menyukakan hati Tuhan. Karena kita nggak mau mendukakan hati Tuhan. Kita tidak mau untuk kembali menyalibkan Tuhan Yesus ya. Banyak pengkhotbah mengatakan, mengumpamakan kalau kita melakukan dosa, itu seumpama kita tuh rindu untuk
pengen untuk menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, itu sebuah ungkapan saja ya. Tetapi ketika kita dipanggil dan ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karya penyaliban di atas kayu salib, maka saya mengajak setiap kita untuk meresponinya dengan kita selalu hidup dalam kebenaran. Sehingga pertanyaan ini adalah pertanyaan bagi setiap kita dan termasuk saya. Saya ajak setiap kita baca pertanyaan ini dan silakan Bapak Ibu menjawab di hati masing-masing ya. Silakan kita baca bersama-sama 3 ya. Bagaimana mungkin kita mencintai pribadi, namun di saat yang bersamaan kita gemar mendukakan hatinya. Saya berharap peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu berdampak nyata bagi kehidupan kita saat ini. Bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan, bahwa hal yang paling mengerikan yaitu kuasa dosa, penghukuman kekal itu sudah dia kalahkan. Sudah dia berikan keselamatan, yaitu kebutuhan yang paling mendasar dari setiap kita Tuhan sudah berikan. Terlebih pemeliharaan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah juga memelihara kehidupan kita. Dia Allah yang mencukupkan, dia Allah yang mampu untuk menyembuhkan segala sakit penyakit setiap kita. Dia Allah juga yang sama, yang mampu untuk memberikan kita, mengangkat setiap kita, mengangkat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga karya Tuhan itu boleh nyata dan sempurna terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mari setiap kita mau tundukkan kepala. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya mengajak setiap kita untuk menaikkan sebuah pujian yang kita mau menghayati setiap kalimat, setiap kata, bagaimana Ia yang adalah pribadi yang mulia itu datang ke dunia bukan untuk mendapatkan sorak-sorai, bukan untuk dipuji, tetapi dia datang ke dunia dengan penuh kesadaran, menyatakan kasih dan cintanya bagi setiap kita, dan bahkan dia mati dengan cara yang paling hina. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima.
milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Darahmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. 2000 tahun yang lalu kita bisa membayangkan betapa menderitanya Tuhan Yesus Kristus menjalani jalan salib Via Dolorosa. Orang-orang di sekelilingnya menganggap bahwa ia adalah orang yang terkutuk, dihina, dicaci, ditendang, diolok-olok, dan lain sebagainya. Bahkan dia digantung di tiang salib. Tetapi bayangkan bahwa di tengah penderitaan itu, di tengah luka-luka di tubuhnya, Tuhan Yesus memandang setiap kita. Ia melihat setiap kita. Dan dia berkata, sudah selesai. Bahwa aku menjamin keselamatanmu. Bahwa aku menanti engkau di dalam kekekalan. Dan saat ini ketika engkau menjalani hari-harimu di tengah-tengah dunia, ingatlah bahwa aku memandang engkau berharga. Aku memandang engkau berarti. Dan engkau tidak perlu lagi meragukan betapa berartinya engkau buat aku, kata Tuhan. Karena itu sudah Tuhan tunjukkan dan Tuhan sudah buktikan bagaimana penderitaan itu ia tanggung. Oleh sebab itu saat ini jika kita masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang saat ini kita terus masih lakukan. Ia adalah Allah yang setia dan ia membuka tangannya lebar-lebar untuk mengampuni setiap kita orang-orang yang berbalik kepadanya. Tetapi kita juga rindu untuk terus belajar. Terus untuk menjadi pribadi yang terus belajar dan terus berusaha untuk menyukakan hati Allah. Dan ingatlah bahwa di tengah tantangan, mungkin pergumulan atau apa yang saat ini sedang kita hadapi, mungkin kita sedang kesulitan, mungkin sedang ada permasalahan yang besar yang kita sedang hadapi, atau mungkin ada satu dosa yang kita pernah lakukan di hadapan Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah membuang setiap kita. Karena untuk itulah ia disalibkan. Tetapi ia rindu juga bahwa kita hidup dalam kebenarannya. Bapa, hari ini kami bersyukur, kami kembali mengingat karya Tuhan, korban Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah menyelamatkan kehidupan kami, yang telah menjamin setiap kami bahwa suatu hari kelak seperti janji firman Tuhan, bahwa Engkau menyediakan tempat bagi kami, supaya di mana Engkau berada, kami pun akan. Dan itu, janji itu sudah Tuhan nyatakan. Dan kami rindu untuk kami terus hidup dalam Tuhan, sehingga janji itu tergenapi dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya ketika kami meninggalkan dunia ini, kami akan menikmati penggenapan janji itu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan kami rindu untuk hidup di dalam Engkau, hidup bagi Engkau, hidup memuliakan Engkau, hidup menyukakan hati Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau memampukan setiap kami. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah menolak setiap kami, orang-orang yang berbalik kepada Tuhan. Sehingga setiap kami saat ini kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Jika ada kebiasaan-kebiasaan hal-hal yang kami saat ini sedang lakukan dan itu tidak menyukakan hati Tuhan, kami mohon ampun. Dan mulai hari ini kami rindu untuk kembali berkomitmen untuk menjadi pribadi-pribadi yang berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami rindu untuk terus memaknai karya Tuhan. Oleh
karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Saya mengundang untuk perlahan perjamuan maju ke depan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Dan pagi hari ini kita juga akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Dan bila ini menjadi momentum bagi setiap kita untuk kita kembali mengingat betapa Tuhan mencintai setiap kita. Dan perjamuan kudus ini juga mengingatkan bagi setiap kita bahwa Ia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dia Allah yang ada menemani setiap kita, sehingga tidak pernah kita berjalan seorang diri. Dan perjamuan kudus ini juga mengingatkan betapa Allah memandang setiap kita berharga, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan bahwa kita tidak berharga. Oleh karena Tuhan sudah membuktikan betapa berharganya kita bagi Dia, dengan Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Oleh sebab itu, mari setiap kita ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus ini, kita mensyukurinya, kita mengaguminya, kita memuji Dia, dan berkomitmen hidup di dalam Dia. Bagi saudara sekalian yang sudah dibaptis, dipersilakan untuk mengambil perjamuan ini. Dan bagi Bapak Ibu yang atau anak-anak yang belum dibaptis, dimohon untuk tidak mengambil perjamuan kudus ini. Bagikan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh
sucikanku, kuasa salibmu, pulihkan darahmu, sucikanku, kuasa salibmu, pulihkan darahmu, sucikanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk membaca setiap ayat yang sudah kita terima. Dan saya sungguh yakin dan percaya bahwa ini adalah perkataan Tuhan yang rindu untuk Dia sampaikan bagi kita. Pegang itu, imani itu, dan lakukan itu dalam kehidupan kita. Dan mari kita buka roti dan angkat di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga mengangkat cawan tinggi di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur untuk karyanya, naikkan syukur untuk kasih-Nya. Oh Tuhan, betapa kami bersyukur memiliki Engkau. Dan pagi hari ini kami diingatkan bahwa seberapa kecil pun kami di hadapan orang-orang dunia, seberapa dihinanya pun kami di tengah orang-orang sekitar kami. Tetapi ada satu pribadi yang memandang kami berharga dan mulia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mencurahkan kasih-Nya bagi setiap kami. Dan terima kasih karena Tuhan tidak membiarkan kami untuk hidup dalam kebinasaan. Tuhan tidak membiarkan kami hidup di dalam kesia-siaan yang berakhir kepada penghukuman kekal. Tetapi Tuhan menunjukkan cintanya, kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang berharga dan berarti. Sehingga kehidupan kami ketika kami menjalani hari-hari kami adalah kehidupan yang berarti oleh karena kehidupan kami disertai oleh Tuhan. Dan kami rindu bahwa hidup kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Melalui setiap perbuatan kami, melalui setiap apa yang kami kerjakan, kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, pribadi yang memiliki kehidupan kami. Dan kami rindu untuk menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam di dalam kehidupan kami. Keselamatan Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Jaminan keselamatan sudah berikan bagi kehidupan kami. Kami percaya juga bahwa jaminan pemeliharaan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, kuasa Kristus itu yang sama untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Apapun sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan berkehendak, kami percaya mendapatkan kesembuhan yang sejati yang bersumber daripada Allah. Kami yang ada dalam kelemahan tubuh, kami yang ada dalam kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami yang ada dalam pergumulan pekerjaan, pergumulan pasangan hidup, pergumulan kehidupan, pergumulan di dalam hubungan kami dengan keluarga kami, anak kami, orang tua kami. Kami percaya Engkau Allah yang mampu untuk mengangkat setiap kami. Engkau Allah akan jalan bagi setiap pergumulan dalam kehidupan kami di dalam nama Kristus. Kami percayakan dan kami taruhkan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa Engkau Allah yang memberi yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami tidak meragukan sedikit pun akan kuasa Tuhan. Dan ajar kami untuk kami tunduk dan taat kepada rancangan Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami boleh kembali mengingat karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi selamat kami yang hidup. Kami bersandar, kami taruhkan segala doa permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Yang pertama, persembahan biasa, persembahan umum. Yang kedua, persembahan kedukaan untuk orang tua dari saudara Monang. Jadi kita akan memberikan persembahan duka juga yang akan melayani persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat pengorbanan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Bapa, dari apa yang kami miliki. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang terus memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan, saat ini Engkau juga tetap memberkati. Terima kasih Bapa, memberkati para pengurus untuk mengelola setiap rupiah yang terkumpul ini dengan bijaksana. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, membawa hidupku. Inilah persembahan, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
Selanjutnya kita akan menyimak pengumuman. Pengumuman Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar Rayon Arca Manik Ujung Berung, ibadah Jumat Agung, Jumat 18 April 2025. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Krisna Fernando atas pelayanan Bapak dalam menyampaikan renungan firman Tuhan di ibadah Jumat Agung ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Selanjutnya, ibadah Paskah dengan tema Pahlawan Kalahkan Maut. Pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025, pukul 16.00 atau pukul 4 sore, bertempat di Jalan Lengkong Besar, di Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar, Jalan Lengkong Besar nomor 66. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Penetua Uyung Ruslia. Untuk pendaftaran masih dibuka ya? Masih dibuka pendaftaran, silakan ada di grup itu, silakan di vote yang mau ikut. Selanjutnya, sudah ya. Demikian pengumuman. Saya serahkan kepada Bapak. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama menutup ibadah khusus Jumat Agung pada pagi hari ini, dan biarlah kita boleh memaknainya dan melakukannya dalam kehidupan kita, dan arahkan hati kita, tadahkan kedua tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah, Allah yang selalu setia menemani kita, Allah yang akan terus menggendong dan menopang setiap kita, Allah yang selalu menemani kita dalam kita menjalani kehidupan yang bermakna di dalam Dia, untuk kita rindu untuk menyukakan hati Tuhan, dan biarlah kehidupan kita boleh didapati sebagai orang-orang yang setia. Dia menemani, menyertai kehidupan kita mulai dari pagi hari ini sampai kesudahan zaman. Mari setiap kita yang percaya kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali Bapak Ibu.